Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sairil adyan. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kesempatan siang hari ini, pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-16 Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan memasuki hari pertengahan Ramadan tahun ini, di mana kita masih melakukan ibadah puasa pada siang hari dan ibadah salat tarawih, ibadah-ibadah sunnah lainnya pada malam hari. Mudah-mudahan itu semua kita lakukan semata-mata karena iman dan wahtisaban, ini dengan penuh keyakinan dan semata-mata karena Allah dan mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua, saudaraku rahmati Allah, merupakan salah satu pengaplikasian atas pemahaman kita bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang mesti kita ejawantahkan, mesti kita aplikasikan dalam keseharian kita. Sedang dirahmati Allah, harus kita sadari bahwa Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan tekstual saja, tetapi lebih luas dari itu. Al-Quran merupakan pengamalan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga Al-Quran itu selain ditadarusi, namun yang tidak kalah pentingnya harus kita tadabburi makna dan isinya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih saat ini, saudaraku, di bulan suci Ramadan, sejatinya Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai daya dorong bagi kita, sumber motivasi dan juga pengawal kita dalam melangkah mengarungi bahtera kehidupan yang fana ini, dan itu terus-menerus harus kita lakukan. Allah pun menyebut di dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu, kata Allah, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, di mana Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudara yang dirahmati Allah, karenanya memaknai turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan, sebagai petunjuk kita. Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas terdapat petunjuk-petunjuk bagi kita yang beriman kepada Allah. Ada sumber informasi dan juga ada motivasi, obat penguat jiwa kita, penyebar kasih sayang. Dan di dalam Al-Quran juga ada landasan menata peradaban dunia, serta Al-Quran juga merupakan penyejuk hati sanubari kita. Saudaraku dirahmati Allah,
Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan, kata Allah, dengan berangsur-angsur dari Al-Quran itu ayat-ayat suci yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah kita mengabaikan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, karena kalau ini sampai terjadi pada diri kita, maka apa yang lagi yang akan kita jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai rujukan dalam kita mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Memaknai hikmah nuzul Quran itu bukan hanya sebatas kita mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah. Itu hanyalah sebatas wasilah bagi kita agar kita tahu apa itu isi dan kandungan Al-Quran, sehingga kita benar-benar dapat memposisikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan kita. Karena Al-Quran itu sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita dan mampu menjadi pendorong kemajuan peradaban di dunia ini. Cahaya Al-Quran mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nilai-nilai budaya ada di dalam Al-Quran, semuanya lengkap. Oleh karena itu, tinggal sekarang ini kemauan dan motivasi dari dalam diri kita. Apakah kita mau dan memiliki niat untuk senantiasa paling tidak kita baca Al-Quran. Kalau kita sudah mengazamkan, merutinkan membaca Al-Quran dalam keseharian kita, insya Allah akan ada motivasi baru bagi kita untuk berusaha tahu apa arti Al-Quran, apa arti ayat-ayat di dalam Al-Quran, sehingga di saat kita sudah memahami arti surah di dalam Al-Quran, harapannya adalah akan muncul motivasi bagi kita, dorongan bagi kita untuk menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku dirahmati Allah, bersama Al-Quran insyaallah kita akan selamat dalam kehidupan di dunia dan selamat dalam kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi, di bulan Ramadan ini dan nanti setelah Ramadan berakhir, mari kita senantiasa menjadikan Al-Quran selain sebagai bacaan pokok kita, tetapi yang lebih penting dari itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan bagi kita, sebagai pedoman bagi kita untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita senantiasa dapat berada dalam ketaatan dan dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja saudaraku, renungan kita di kesempatan hari yang ke-16 Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua akan senantiasa diberikan Allah nikmat kesehatan, keafiatan lahir dan batin, dan kita akan senantiasa dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.